Jadi visi aku dulu kan untuk rupiah. Kalau Bisnis sekarang? untuk rupiah. Sekarang bisnis untuk amal jariah. Oke. Ini tadi ini pahit, tapi udah denger itu manis sih. Iya. Oke. Aku ganti moto aku, visi aku. Dulu Rupiah. sekarang amal jariah. Ya mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Masih ada nggak satu lagi kayak gini sih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pocot Ria, tempatnya ngebacotin apa aja yang penting bahagia. Nah, kita sekarang tuh lagi di Urban Story, salah satu kafe di Bandung di Jalan Megawastu kalau nggak salah. Ya benar ya? Benar. Dan kita udah bareng sama Teh Erika. Wah ini nih, ya, Teh Erika nih. Enak ya kalau di tengah-tengah ada gender lain tuh. Enak ya? Adem. Cowok terus kan. Ini kita sekarang nggak ada ceweknya lah ya. Tapi maaf, ini udah taken. Tadi kan kita udah janji nih, kita mau ngobrol-ngobrol sama Teh Erika. Teh Erika tuh salah satu entrepreneur ya, di dunia perkulineran, sama banyak lah yang dia kerjain. Nah, yang pengen kita tanya nih Teh sebelumnya, Teh Erika tuh ngapain aja sekarang? Ngapain ya? Ngapain? Nggak tahu saya juga. Sebelumnya katanya backgroundnya dulu deh, Teh Erika misalnya dulunya kerja di mana gitu, misalnya atau emang ibu rumah tangga aja suka bikin macem-macem? Enggak juga. Jadi apa sebenarnya Teh Erika tuh? Jadi aku dulu nggak bisa masak. Kamu nggak bisa masak? Enggak. Tapi kamu punya Erika's Kitchen. By the way sebelumnya ini kita tuh dibawain. Ini tuh aromanis. Ini aromanis. Aromanis susu Lembang. Aromanis susu Lembang. Ya. Nanti kita cobain ya. Warna-warni. Nah, tadi katanya menarik nih, Cot. Dia nggak bisa masak, Ya. tapi jualan makanan. Nah, Awalnya gimana? Coba ceritain. Awalnya dulu aku Karyawati ya. Di Ya, salah benar satu sih, perusahaan karyawati. swasta. Oke. Dari semenjak nikah aku kerja sampai resign di 2017. Kerja dari tahun? Dari tahun 2005-an. Oh, berarti hampir 12 tahun. Di dunia apa itu? Itu di salah satu industri es krim. Industri es krim. Oh. Saya nggak doyan es krim, sorry. Saya doyan. Ya. Kenapa sih kita nggak pernah sama? Nggak tahu. Terus? Terus aku bingung kan di rumah mau ngapain. Karena dulu kan lagi kerja kan kerjaannya pulang kerja ngafe, jajan. Kerja ngafe. Jajan. Gaul dulu, anak gaul. Salah satu anak gaul Bandung ya. Iya. Terus sebagai penikmat makanan kan setelah resign tuh kayaknya kalau udah nggak punya kerjaan kan mau ngafe mikir-mikir ya. Butuh uang lebih ya. Butuh waktunya lebih ya. Terus akhirnya dari situ aku ada ide buat bikin kafe kecil deh. Kafe kecil. Itu Kafe di kecil. jalan di Pati Ukur. Terus Di situ aku jualan ayam penyet. ayam penyet. Oke. Terus Terus di situ ya udah kita belajar. Akhirnya tahun berikutnya aku buka satu gerai lagi. Namanya Ayam apa tuh penyet kalau apa? boleh tahu ayam penyetnya? Ayam mantan. Oke, ya. kalian para mantan siap-siap dipenyet ya. Itu ada artinya. Oh, ada artinya apa itu? Artinya apa? Ayam mantap pisan. Oh, mantan itu mantap pisan. Tahu nggak artinya mantap pisan apa? Enak banget. Mantap banget. Mantap Ya. banget. Ya. Mantan emang mantap pisannya. Iya. Kadang-kadang memang kalau kita udah berhubungan sama seseorang terus jadi mantan, biasanya lebih cantik. Nah. Kalau ada pepatah kata itu Gitu. yang sudah ditinggalkan, kok lebih cantik ya gitu. Kok lebih bening ya? Lebih bening ya? Oke, balik lagi ke topik ini lah. Oke. Jangan Nah, bahas mantan. terus buka satu gerai. Satu gerai tahun berikutnya buka lagi satu gerai di Jalan Tengku Umar. Jadi punya 3 gerai dalam waktu 2 tahun. 2 tahun itu
2 gerai, tahun berikutnya buka lagi satu lagi di Jalan Sumatera. Tiga tahun 3 gerai. Oh, bisnis really good berarti ya. Bisnis really Ketika good ya. 1 tahun tahun kedua buka lagi, berarti kan bagus dong. Tapi itu beda-beda ya. Beda-beda. Di Pati Ukur ayam penyet, di Toko Umar tuh aku jualan sate taichan. Oke. Di Sumatera tuh di Jalan Sumatera aku jualan Japanese. Tapi samanya sama mantan semua. Enggak, Oh enggak, sangkain mantan semua. Berarti namanya beda-beda tuh. beda-beda. Oh. Emang punya masalah sama mantan? Oke, lanjut. Aing tengeri. Nah, berarti itu kan 2017 dimulai. Berarti di tahun 2020 itu kamu udah punya 3 gerai kan? Aku nggak langsung jualan di 2017 sih, enggak. Nah. Aku ada istirahat dulu, terus aku buka di tahun berapa ya, aku lupa. Terus ya gitu deh, sekitar tahun 2018 deh ya. Akhirnya buka, ya udah, akhirnya punya Jalan ya. jalan. Bagus semua lah itu ya. bagus semua Bagus, ya. Seiring berjalannya waktu itu Alhamdulillah. rezeki ya. Rezeki ya. Tapi sekarang masih ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ini yang menarik, Con. Kenapa nggak adanya? Karena emang ya udah harus tutup aja kali ya. Harus tutup aja. Karena koronjing. Iya. Ya karena memang harus tutup tutup. gitu. Dari 3 gerai, 3 pegawai, akhirnya udah nggak ada semua. Jadi ini sebenarnya kalau boleh tahu nih Teh. Jadi ini semua gara-gara pandemi kan sebenarnya. Dimulainya apakah Iya. Setelah masuk pandemi juga. masuk pandemi? Jadi memang Teteh itu salah satu yang terkena dampaknya lah Iya. dari pandemi ya. Iya. Itu kan dari bisnis yang naik terus tiba-tiba wah jatuh sama si koronjing ini gitu. Terus apa nih yang Teteh bikin? Karena kan kita kan udah follow-followan lama nih, ngeliatin Instagramnya Teteh, banyak konten-konten yang membuat kita kayak "Ih, keren nih gitu. Iya. Nah, setelah itu jatuh kan berarti gerai nggak ada. Nggak ada. Terus Aset kamu- semua nggak ada. aset semua nggak ada. Terus kamu mulai jualan lagi nih si ayam itu tuh. Iya. Tapi hanya untuk space apa? Kalau itu by order kan? Iya. By order. Made by Misalkan order. kalau hari ini kita mau makan itu pesan hari ini besok udah ada. Benar. Gitu. Hamin 1. Hamin 1. PO, open PO. Open gitu. PO. Oh iya open PO. Open PO gitu. Jadi tanpa modal. setelah itu gerai-gerai itu tutup, apa nih yang Teteh lakuin? Jadi di situ aku mikir kan, aku harus tetap ada di semangat spirit untuk terus jualan. Tapi aku nggak ada modal buat buka gerai lagi. Terus kondisi juga belum memungkinkan untuk buka gerai. Terus juga mahasiswa juga nggak ada kan, kalau di Iya. Bandung kan penuh mahasiswa kan. Iya. Kita kan pangsa pasarnya mahasiswa. Betul. Akhirnya aku buka di rumah, tapi aku tutup GoFood dan Grab aku. Tutup. Jadi aku hanya berjualan via siapa yang order via aku langsung. WhatsApp berarti. WhatsApp, Instagram, dan medsos yang aku punya. Gitu. Tapi itu banyak yang pesan. Belum. Oke. Tadinya belum. Berarti kan kita Berarti kan di awal-awal itu ya. awal-awal pandemi itu kan bulan Maret ya. Itu berarti kalau boleh kita omongin spirit kamu tuh masih ada, cuman struggling. Iya. Bingung. Udah gitu putus asa iya, bete iya, malu iya ada. Karena kan tadinya kita punya 3 gerai, 3 pegawai. Sekarang nggak ada, aset semuanya nggak ada. Akhirnya, tapi aku harus terus berjuang kan. Walaupun aku masih ada suami yang Ya. masih. Jadi tapi aku nggak pengen ngelihat si semangat aku kendor dilihat anak-anak aku. Oh. Ini kalau gini, sorry Oh, gua potong dulu ya. Jadi ini ada pesan positifnya nih. Jadi Iya. ketika lo jatuh, lo bingung, lo gimana, tapi lo tahu lo harus memberikan sesuatu untuk ke anak-anak kita lah. Maksudnya Kalau Aing nggak punya anak kasih siapa ya? ya lo punya semangat sendiri lah. Oh iya, Gitu juga lo. Atau kan bisa juga dari semangat untuk anak orang lain. Nih ya, atau keluarga, keluarga ya kan? keluarga orang lain. Keluarga orang lain. Enggak, tapi itu pesannya maksudnya semangat itu harus tetap ada karena kan Masih.
Harus. Kita juga harus memberikan contoh pada anak kita atau Iya, teman atau siapapun yang terdekat, siapapun, supaya dalam masa gini tuh kita harus masa-masa Iya. terberat ini tuh kita harus tetap semangat. Iya, benar. Nah, oke, berarti itu berapa bulan tuh struggling berat tuh? Dari mulai pandemi ya sampai ke sekarang bulan Oktober, mungkin sekitar sampai Agustus ya. Agustus. Berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 6 bulan struggle. Ya, Wow, hebat sih. Tapi ada yang pesen, tapi sedikit kali ya. ada yang pesan sedikit tapi yang ngomong kanan kiri banget. Oke. Ya. Oh. Bisikan-bisikan goib ya. Ya, di situ yang berat tuh di situ. Oh. Nah, tapi sekarang gini, dari mulai Agustus berarti kalau kita simpulin nih, sekarang udah membaik dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ya. kita itu tertarik sama kontennya Teh Erika, itu yang Jumat Berkah. Ya. Karena kita lihat gini, kita tuh nggak masuk nalar. Teteh jualan ayam penyet komplit, sambal sama tahu tempe kalau nggak salah ya. Sama nasi juga. Sama Iya. nasi juga. Itu teteh cuman ngejual untuk 10.000 aja. 10.000 aja. Gimana itu ceritanya tuh? Kepikirannya apa ya Nah, kepikirannya apa? Tiba-tiba Kalau dilihat dari nilainya sih ya, kayaknya nggak mungkin ya kita jualan segitu. Dulu aku jualan di Gerai itu satu paket komplit itu 19.000. Itu belum termasuk teks ya. Sekarang aku jual menyediakan paket nasi 10.000 buat Jumat Berkah untuk kita bagi-bagiin ke panti atau ke pemulung atau ke yang membutuhkan. Nah, ini tuh teteh tuh misalkan kayak kita nih, Erika beli dong misalkan 200.000. Iya. Ya, saya beli nih misalkan gue beli nih ya. Oke kak, gue beli nih 200.000. Lo bisa ngasihin sendiri dengan gue cuman misalkan saya beli tapi tolong dikasihin aja ke panti asuhan mana? Bisa. 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 Tapi Bisa ini banget. paket yang Jumat Berkah ini hanya untuk orang-orang yang mau untuk memberi kan? Iya, betul. Maksudnya untuk orang yang membutuhkan. Iya. Nah, Dan itu banyak yang alhamdulillah setiap hari Jumat tuh ada terus. Minimal itu di akhir bulan gitu, kalau saat sepi tuh 50 atau 75 packs aku bikin. wow, berarti 750.000. Ini tapi gue lebih penasarannya gini. Ya sekarang kita ngomongnya itu adalah bisnis ya. Itu kan makanan. Iya. Yang biasanya dijual itu 19.000 di luar teks anggap Iya. 2.000 gitu, 21.000. Dan teteh cuma jual 10.000 untuk memberikan ke orang lain. Apa yang kepikiran pertama teteh? Gue pasti rugi. Atau ada itu tadi bisikan-bisikan apa? Dulu aku bisnis tuh untuk untung, ya kan? Dimana-mana orang bisnis untuk untung. Betul. Tapi kita nggak diajarin untuk rugi. Misalnya kita nggak disiapin untuk rugi. Misal, dulu aku kayak gitu, aku nggak siap untuk rugi. Jadi pada saat rugi, aku nggak siap. Di situ. Aku nggak siap, Iya. lemes langsung. Mas langsung gitu. Oke, Langsung. terus? Di situ langsung aku mikir kan, kenapa aku rugi? Mungkin saat aku banyak dikasih nikmat sama Allah, aku lupa sedekah. Wow, jerok. Nah, itu merinding Dalam. loh beneran barusan. Oke, Itu terus? nggak bohongan loh, ini Iya, merinding. lupa bersyukur, lupa sedekah. Kayaknya itu. sedekah. Kayaknya itu. Terus? Jadi aku berpikir gini, pertamanya saat aku mulai jualan nasi terus sambel atau apa, aku pernah kan di ini tentang jualan sambel, aku mikir kan ini uangnya buat apa ya, buat apa kan, karena kan kalau dulu kan masuk ke kas aku punya bisnis. Sekarang aku di rumah tapi aku jualan, duit itu buat apa? Di situ aku ada uang 50.000 dari untung jualan sambal dan nasi. Oke. Bingung kan buat jualan apa, akhirnya aku bikin nasi dari uang 50.000. Udah deh, aku pak-pakin, aku bingung kan mau dikemanain, akhirnya aku setengahnya ke panti asuhan, setengahnya lagi untuk pemulung. Dari 50.000 itu, sorry, 50.000 itu jadi berapa paket? Dan berapa packs? Di situ aku netapin 50.000, aku targetin harus 50.
Sorry, 50.000 tuh jadi 5. Oh jadi 5, oke. Jadi 50.000 tuh jadi 5. Aku tuh waktu itu yang pertama kali aku ke panti asuhan. Jumat berikutnya lagi aku ke pemulung. Itu ada Jumat berikutnya lagi aku punya uang 100.000. Jadi setiap Jumat aku mulai itu bertambah. Dari 50.000, 100.000, 150.000 terus. Sekarang udah berapa satu kali Jumat? Nggak apa-apa loh, tapi kita pengen tahu gitu. Karena ini mungkin bisa jadi inspirasi juga loh buat satu orang lain ketika lo punya uang lebih, kenapa nggak lo sedekah juga gitu kasarnya? Iya benar-benar. Sekarang tuh bisa mungkin setiap Jumat tuh 1 juta. Alhamdulillah. Big round of applause. 1 juta tuh gede loh. 1 juta gede. Dan itu mendapat sekitar 1.000 packs 100 packs nasi. 100 packs nasi kan? Jadi aku bagi-bagiin kalau ada 100 panti asuhan, pemulung. Terus nanti aku cari-cari ke daerah-daerah yang memang rumahnya mungkin yang daerah-daerah yang memang orangnya membutuhkan. Jadi aku bagi-bagiin di situ. Sambil aku ngobrol juga, sharing juga. Wah, ini nih. Menurut gua itu adalah salah satu sosok atau salah satu inspirasi yang ini bukan ria kita, tapi ini harus dicontoh gitu. Bikin 100 pack nasi komplit dan lo bagiin, dan memang terjun langsung gitu. Dan itu nggak mudah. Belanja sendiri juga, masak sendiri, bagiin sendiri. Wow. Nah, Cot, punya uang lebih nggak? Ada. Ini juga buat catat-catat juga. Kalau emang ada yang daerah Bandung, nanti tinggal cek aja, nanti ada di bawah nih, ada Instagramnya itu Erika Agustin Kitchen kalau nggak salah ya, erikaagustin.kitchen kalau nggak salah. Nanti tinggal di follow aja, terus nanti kalian juga bisa nih ikutan Jumat Berkah, tinggal hubungi mau berapa packs, kalian bisa ambil sendiri atau bisa sama Teh Erika juga langsung dibagikan. Jadi sebenarnya enak sebenarnya, lo bisa sedekah sebenarnya simpel gitu. Lo bisa sedekah dari mana aja, nggak harus dari kota Bandung juga. Gitu. Sekarang tuh setiap Jumat kebanyakan malah donatur tuh dari Jakarta. Oh gitu. Lebih banyak Jakarta daripada Bandung. Jakarta. Dan sorry ini sekarang, kalau tadi kan 1 juta itu kan dari Teh Erika doang, apa dari donatur yang lain? Dari setengah-setengah. Jadi tapi ada dari donatur juga. Misalnya dari donatur, misalnya hari ini 50, jadi aku harus ngeluarin 50 juga, tapi kalau aku nggak bisa minimal 25, jadi 750. Jadi aku harus setiap minggu tuh harus ngeluarin juga. Oke nih, sekarang pertanyaannya berikutnya adalah, itu kan menguras tenaga karena lo belanja sendiri, bener gak sih? Lo mesti ke pasar, terus lo masak sendiri. Itu cuma pure cari pahala doang. Kalau menurut gue sih pahala nggak usah dicari, benar nggak sih? Pahala datang sendiri lah. Yang nilai mah orang. Cuman maksud gue dengan niat begitu aja kan udah menguras energi. Nah, Teh Erika gimana cara? Itu kan berarti kan udah dari Kamis sudah disiapin dong. Udah. Dan dengan jualan yang dari Senin sampai Kamis juga jualan yang memang asli beneran jualan. Itu juga udah menguras tenaga. Udah. Jadi aku udah mulai prepare, karena udah kebiasaan aku punya gerai ya. Jadi aku udah belajar prepare sih. Misalnya untuk hari Jumat aku prepare dari Selasa. Misalnya aku targetin misalnya Jumat ini harus 100. Even itu yang donatur tuh cuma 50 misalnya. Tapi tetap aku prepare 100. Gitu. Jadi aku udah prepare dari Selasa. Belajar dari waktu aku lagi kerja juga kali ya. Basicnya dari situ aku prepare. Hari Rabunya aku prepare misalnya bumbunya dulu, Kamis apanya dulu, jadi semuanya nggak capek. Dulu lagi punya gerai itu isinya hanya mengeluh, capek, pusing, karyawan bla bla bla, omset bla bla bla. Jadi sedikit sekali aku bersyukurnya mungkin. Jadi ini sorry nih, ini lucu karena kan bersyukur dan itu kan sesuatu yang kurang tangible. Maksud tangible tuh emang bersyukur tuh harus kayak gimana sih? Ini kan. Nah, kalau menurut Teh Erika adalah ketika punya gerai mengeluh ini, padahal masih untung kan sebenarnya. Jadi di sini tuh bersyukurnya bahwa harusnya tuh lu tuh jangan kayak gitu. Iya, benar. Jadi setelah kejadian ini aku tuh mikir
Ya ini untuk waktunya untuk introspeksi diri sih. Wow, merinding sih gue. Di saat kena ya problem, Hmm. semuanya ketutup gerainya, bukannya malah drop, bukannya malah down, tapi malah naik dengan malah lebih membantu orang. Iya. Itu malah membuat jadi lebih ikhlas. Jadi visi aku dulu kan untuk rupiah, Hah? Kalau bisnis sekarang, untuk rupiah. Heeh. Sekarang bisnis untuk amal jariah. oke. Ini tadi ini pahit, tapi udah denger itu manis. sih. Iya. Oke. Aku ganti moto aku, visi aku Dulu, dulu rupiah, sekarang amal jariah. Ya mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Masih ada nggak satu lagi kayak gini sih? Ayo cari satu. Oke, kita sekarang cooling down dulu lah. By the way, Erika ini adalah temen SMA gua. Iya. Kita punya banyak memori ya dulu. Dulu tuh sebelum kayak gini, Iya. dulu tuh teman bolos, Iya. temen nongkrong. Iya. Tiap malam minggu nggak pernah nggak bareng. Dan kita punya geng-geng tersendiri lah ya. Dan banyak Yang terhits ya ada di geng SMA terhits ya. di SMA. 19 doang tapi ya. Iya. Nah, Kak, ini gua flashback aja sih. Iya. Ya biarinlah Cok Kumis memang nggak ada di kehidupan kita dulu. Emang. Tapi Saya jadi pendengar yang baik aja sekarang ya. nggak, tapi dulu gini. Mungkin juga Rizky juga dulu pernah mengalami lah. Sebenarnya dari dulu pas zaman kita SMA, yang paling lo inget apa? Apa ya? Misalkan ada satu apa? Nggak, apa aja sih? Gue pengen tahu aja. Ceritain yang jelek dia aja. Gampang kok. Nggak apa? Yang paling inget itu aku kena skor kepala sekolah gara-gara mabal sekolah bareng dia. Dia penyebabnya. Dia yang ngajakin. Dia yang ngajakin. Oke. Ini otaknya ya. Nah, jadi dulu tuh kan kita kalau pergi sekolah tuh biasa mampir-mampir jemput tuh. Akhirnya udah dijemput satu mobil satu geng gitu nggak nyampe ke sekolah, mobilnya nggak tahu kemana. Kan tiba-tiba suka berat bro. Jadi kayak Setirnya jadi dulu tinggal lurus ya, tapi kayak belok ya? belok aja gitu, nggak tahu. Mungkin dulu tuh zaman kita 2000-an ya, 2000-an. belum power steering kali ya mobilnya. Masih berat. Ya, berat ya. Tiba-tiba kalau udah lulus tuh kayak, Oh tahun 2000-an ya? Aduh aku tuh masih TK. sorry 2010. 2000. Oh 2010. Jangan ngomong Iya, bener. tahun. Nah, lo inget itu ya? Iya inget banget. Oke, Cat, lo yang paling dari SMA lo yang paling lo inget apa? Gue tuh SMA Anak baik nih kayaknya nih. selain anak baik, Nah. sebenarnya gue tuh nggak kurang populer. Oh gitu. Jadi gue tuh pulang langsung pulang. Enggak, tapi yang lo inget apa pas masa Pasti kan SMA? ada yang paling inget. Gue tuh sering banget ditolak sama perempuan nih. Gue tuh sering banget ditolak sama perempuan nih yang paling gue ingat soalnya. Zaman SMA. Jadi nggak mau gue ingat sebenarnya. Anjing. Iya, jadi dulu gue SMA itu yang nggak seganteng sekarang. Oh. Oh, pas sekarang kan seganteng. Nggak juga. Tetap jelek juga. Cuman ya itu gue hitam, lurus, kecil, jelek. Ya semualah gue ambil. Jadi gue memutuskan untuk gue menyibukkan diri untuk di rumah, di bengkel. Oh. Jadi gue pulang tuh langsung ke bengkel, adalah dekat rumah. Positif lah ya. Positif. Tapi berarti lo masa SMA lo kurang oke ya? Kurang oke masa SMA gue. Ya kayak kita dong ya. Kayak kita. Nah, tapi kalau gue dulu selain ya gue ingat sama tongkrongan gue sama Erika segala macam, yang gue ingat adalah guru kimia gue dan gue les. Iya. Pas siapa namanya? Pak siapa ya gue dulu Lupa, Pak. lupa. Dan itu yang les juga anak-anak juga. Anak-anak kita. Semua juga. ngeles di rumah gue. Karena saking kimia gue jeblok. Yang ngajar gurunya itu juga. Gurunya itu juga. Tapi gini, masalahnya gue itu nggak mau kalau gue cuma les sendiri. Jadi gue mesti ada anak-anak. Jadi lesnya bareng. Jadi maksa ceritanya. Oh, jadi lu memaksa yang lain untuk ikut les. Ikut les. Tapi positif dong, abis les baru kita nongkrong. Gitu. Itu Tapi dia Abis itu bagus kimianya. alhamdulillah Alhamdulillah sih tetap lulus. ya. Tetap aja sih, tapi dengan nilai yang udah bisa dikatrol Iya. gitu. Dikit lah ya, dikit. Mungkin gurunya juga ya udahlah, at least anak ini udah usaha ya. Iya. Seenggaknya dia udah les sama aku gitu Heeh. kan gitu. Nah, cuman itu memori yang paling gue inget. Terus pas siapa Iya. gue lupa itu. Lupa. Pak Yeyen. Alah, Pak Iwen, Pak Wen-Wen. Pak Wen-wen. Pak Itu Pak Wen-Wen, Wen-wen. ngehits banget itu Ngehits Bapak. banget. Iya. Pak Wen-Wen, mungkin kalau Bang Kalau Alfi bisa nonton, lihat. Pak Wen-Wen tuh aktif di medsos. Oke. Wah, nanti kali ya kita coba cari ya. Nah. Pak Wen-wen. Pak Nah, Wen-Wen. Iya. nah balik lagi nih Kak. Terus setelah lo lulus SMA adalah lo salah satu teman kita yang nikah cepet, Nikah muda. nikah muda ya. Lo sekarang udah punya anak 2. Kenapa mutusin nikah muda?
Padahal SMA-nya kan gaul tuh, main kesana kesini, apalagi temennya ini nih si. Justru karena itu. Oh, Ya, iya aja kali gue juga tahu. Mesti ada yang ngerem kayaknya. Rem kayaknya gitu. Gitu. Nggak deng. Ya emang dari kecil tuh emang cita-cita pengen nikah muda. Karena orang tua aku juga nikah muda. Enggak, Jadi- tapi kenapa? Apakah ya kan kalau lo ikutan orang-orang tua, Hmm. ya bisa enggak juga kan? Tapi Iya sih. kenapa? Karena aku pikir punya anak punya anak yang udah beranjak dewasa saat aku masih muda tuh asik banget. Oh, make sense. Jadi lo masih bisa nganggap anak tuh kayak temen lo. Iya. Jadi apapun tuh dia bisa cerita lah ya. Nah, Oh, terus aku masih punya spirit sama suami gitu karena kan masih muda. Oh, spirit sama suami itu apa ini? Untuk apa sih namanya, untuk ngegedein anak gitu. Maksudnya Oh. dia mau sekolah di mana, Oke. gitu. Pokoknya aku harus semangat gitu. Jadi itu kenapa? penuh dengan semangat ya hidupnya Teh Erika Iya ini ya. dong, harus. Jadi dari muda. Kecil-kecil semangatnya gede. Oh, Oh, kecil loh. Nah. Saya juga kecil. tenang aja. bohong. Oke, tadi kita udah ngomongin Jumat Berkah. Nah, alhamdulillah semoga Jumat Berkah juga tambah banyak ya. Amin. Lebih dari 1 juta per Jumat, Amin. mungkin 2 juta, 3 juta, Amin, berapapun. amin, amin. Nah, apapun itu bisa menjadi berkah insya Iya. Allah. Nah, sekarang kita ngomongin di Erika Kitchen tuh ada apa aja sekarang? Selain jualannya ya, kan dia kan jualan kan udah by PO tuh si Iya. ayam tadi dengar juga ada sambal. Nah, apa aja sekarang dijual sama Erika? Aku sih kebanyakan di sambal. Jadi Sambalnya sambal apa aja tuh? sambal cumi yang paling rame tuh sambal cumi. Oke. Terus sambal ayam penyet, sambal taichan, Oke. terus Sorry, sambal taichan kamu jualin? iya. Oke. Yang bumbu taichan, sate taichan kan Iya. bumbunya kan? Terus tadi juga udah ada banyak yang order buat hari ini tadi, karena kan aku mau kesini, jadi aku pending besok sambal pecel lele. Sambalnya doang. Sorry, itu berarti ada sambal cumi segala macam itu. Kamu jual berapa satunya? Macem-macem, tergantung isiannya. Sambal tongkol, sambal jengkol, kayak gitu. Dari mulai harga 15.000 sampai 25. Satu botol yang isi 200 ml. Terjangkau ya. Kenapa ya pada jualan tuh murah-murah gitu ya? Sebel dengernya. Enggak, jadi gue rasa kayak gue menjadi reseller. Di Jakarta kayaknya lumayan Iya. gede tuh ya pangsa pasarnya. 35 ya kalau orang lain. Iya, 35 40-an. 40. Nah, berarti sambal-sambelan. Iya. Terus kalau makanan itu si ayam penyet itu. Ayam penyet, terus ayam geprek, Geprek. terus sate taichan, terus nasi bakar. Nasi bakar juga. Nasi bakar. Itu dikerjain semua Teh? Iya, Maksudnya kadang sendiri? Jumat berkah juga aku ganti-ganti kan setiap minggunya aku Oh, ganti-ganti. Enggak, Jadi tapi total gini deh. Sebelum kita ke situ, tapi total tuh ada berapa menu? banyak aku sih, karena kan dulu aku punya gerai, Heeh. jadi menu-menu aku udah banyak banget. Tapi sekarang karena aku nggak punya gerai, jadi aku judulin misalnya open PO ya besok, ready sate taichan. Jadi besok aku hanya ngerjain sate taichan. Oh, berarti Gitu. kamu itu udah ngeset misalkan oke ready buat sate taichan aja. Iya. Ready buat nasi bakar Nasi bakar aja. Oh. Karena aku nyadarin kan aku sekarang sendiri nggak punya pegawai, jadi aku harus punya tenaga, punya waktu juga masih buat anak-anak, nanti kalau buat suami juga, buat beres-beres rumah juga. Dulu lagi punya gerai itu aku cucian ke laundry, anak-anak tuh cuma say hi doang, udah makan, udah sholat. Sekarang aku bisa di rumah jualan deket rumah, maksudnya deket anak PJJ, aku masih bisa sambil goreng, anak ngerjain tugasnya. Bersyukur lagi deh pokoknya. Bersyukur. Berarti dibalik semua kebodohan pandemi ini sebenarnya itu ada hikmah yang tadi itu ya. Intinya ini kalau gue summarize sebenarnya intinya adalah tetap positif dan bersyukur. Tiga itu ya, semangat, bersyukur. Lo udah
ada di tahap sekarang mau mencoba mereview lagi kan. Insya Allah ke depannya lo punya daya lagi kan. Siap apapun gerai lagi lah ya. Amin. Amin. Tapi gini, kalau kita nanya nih, lo ke depannya pengen apa sih sebenarnya? Selain tadi pengen punya gerai lagi ya, tapi nextnya itu Next kalau ini ya, Ya. sebelah si nasi Jumat Berkah ini ya. apa tuh ke depan? Apapun itu ya, bebas. Karena kayak pokoknya gue 2 tahun lagi gue mesti gini misalkan. Oh iya. Sedikit cerita dulu nih, setelah aku di rumah ini, aku banyak berdoa kan, berdoa dong sama Allah kan. Aku pengen tetap punya penghasilan, tapi aku pengen di rumah. Tapi aku pengen punya manfaat juga dari penghasilan, karena aku buka gerai yang belum tentu bermanfaat banget kalau lain. Akhirnya aku nggak tahu datang dari mana, pasti dari Allah ya. Tiba-tiba aku di calling sama Jabarpreneur. Jabarpreneur. Oke, Jabarpreneur. Itu tiba-tiba nawarin aku untuk ngisi pelatihan atau ngajar masak. Oh, oke. Terus Itu aku kan bingung juga kan, aku bisa nggak ya? Kan aku basicnya kan nggak bisa masak kan tadi. Punya gerai pun aku punya karyawan dong. Dan karyawan itu udah punya SOP dan sebagainya kan, punya keahlian juga, bukan aku ya. Tiba-tiba di situ aku merasa ditantang sama rezeki yang datang, dan aku nggak mau nolak karena rezeki kan nggak boleh tolak. betul. Di situ aku terima dong. Akhirnya alhamdulillah sekarang tuh dari mulai seminggu sekali aku ngajar masak online ya. Jadi seminggu 2 kali. Alhamdulillah. Jadi ngajar masak 2 kali dan seminggu Jumat Berkah kita. Itu tadi sebenarnya yang pengen gue tanyain. Soalnya waktu itu kita pernah lihat, waktu itu Erika tuh pernah ngetek pocot kan, ngetek di Bangka. Kita kayak, ini keren nih, makanya gue posting kan. Terus kemarin gue lihat kayak ngajar online, ini berarti yang sekarang. Iya. Alhamdulillah, ya berarti udah ada pemasukan baru lagi. Iya, alhamdulillah. Tanpa buka gerai, tanpa Ngajar ya. Tapi itu via online ya? via online. Zoom? WhatsApp group. WhatsApp group? Ini sistemnya gimana ya WhatsApp group itu? Jadi misalnya aku dapet jadwal Selasa dan Sabtu. Untuk hari Selasa aku dari hari Sabtunya itu aku udah prepare untuk menu apa yang akan aku ajarkan. Jadi aku bikin video masak. Itu kameramennya anak aku yang kecil. Oke. Ya. Dibantu sama yang kecil ya. Yang kecil. Itu di dapur sendiri. Nggak pakai sewa-sewa. Terus pakai handphone. Nggak pakai kamera kamera. Itu aku bikin. Terus aku bikin resepnya juga. Jadi metodenya nanti dari Jabarpreneur, orang yang daftar sama adminnya nanti dimasukin ke grup. Misalnya judulnya grupnya Sate Taichan by Erika. Misalnya masuklah orang-orang ke situ. Di situ nanti ada aku jelasinnya, misalnya dari mulai persiapannya, bahannya, makanan masaknya, videonya, tips-tips masaknya. Itu sharingnya 3 hari. 3 hari. 3 hari sharing. Wow. Dengan daftarnya satu orang 30.000. 30.000. Worth it kan? Worth it lah. Wah, itu rezeki sih. 30.000 daftar per orang. Satu kali kelas berapa orang? Satu kali kelas itu bisa 40. 40. Dan ngajar via online, Iya. rekam. Ini menurut gua penting banget, Cot, karena Teh Erika juga maksudnya nggak ngoyo kayak, oh gua mesti beli ini, enggak. Ya. Udah bikin dengan apa yang ada aja, Apa yang ada. memaksimalkan Maksimalkan yang kita punya. Iya. Iya. Sama kayak kita sebenarnya. Benar. Iya. Ya. Sama kan? Sama. Iya. Dulu kita pakai handphone, Iya. itu dari Kita pakai galon galon aqua. aqua. Iya benar. Ya tapi ya ketika kita seneng juga membantu orang memang benar. Karena kita juga menemukan kebahagiaan di Bokis Life lah ya, dengan membantu mensupport bisnis lokal. Nah, tapi tadi udah dapat ngajar dari Jabarpreneur. Oh iya, Nah, tadi pertanyaannya. Pertanyaannya ada balik lagi. Kedepannya ya.
Setelah itu apa nih ke Setelah depannya? itu aku Setahun, 2 tahun atau setahun, apa? 2 tahun, insya Allah pengen ya punya sekolah gratis, tapi misalnya pelatihan gratis tuh Pelatihan gratis. Iya. Masak tapi tetap. masak. Tapi untuk orang-orang yang memang membutuhkan atau Iya. gimana? Misalnya, tapi nggak hanya masak. Jadi aku pengennya, aku sambil belajar juga kan sekarang. Kebetulan ada dari support dari pemerintah juga, aku ikut di Kemenkraf, pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Aku ingin dilihat dari kegagalan aku bisnis kemarin. Di situ kan banyak aku yang harus pelajarin kan. Mungkin aku gagal manage uangnya. Gagal manage misalnya aku nggak ngiklan. Zaman sekarang kan Iya, advertising itu penting. Promosi. ilmu-ilmunya itu, jadi kegagalan aku karena aku nggak punya ilmu. Nah, jadi aku kepengennya kedepannya aku pengen belajar semua ilmu itu lengkap ya, dari mulai masaknya, ngemasnya, bisnisnya juga, keuangannya juga, iklannya juga, dan sebagainya. Nanti aku pengen buka pelatihan gratis. Gitu. Pelatihan gratis. Karena aku ngerasa kalau kita pengen tahu ilmu seperti itu sekarang tuh mahal ya. Mahal. Sekolah kayak gitu itu mahal. Banyak. Wah, gila sih nih. Ini what's an inspiring people banget nih. Aku tuh rada sedih. Kenapa sedih ya? Bukan mukanya sedih, kekenyangan. Bangke. Kayaknya ngantuk dia. Emang susah dia. Udah kena udara dingin di Bandung, hujan. Kenyang. Sendirian. Bawaannya mau Ada tidur ya. lawan. Cepet aja ganti hari. Kita doain semoga pelatihan gratis itu cepat terwujud Amin. ya. Amin. Nah, sebelum kita akhiri, betul ini serius mulu ya. Padahal serius udah bubar ya. Padahal udah bubar gitu. Iya juga. Kan itu Gimana sih jokes lagunya? gua. Lupa aku. Serius, serius Ben. Lagunya gimana? Ya, yang aku bukan manusia. Aku Kayak iya. Kayak mendingan gua usah nyanyi deh. Cak. Ya, oke. Hai. Nah, sekarang hobi kamu sebenarnya apa sih, Kak? Hobi aku sekarang apa ya? Olahraga. Sepedahan. Memang lagi happening sih Memang ya. lagi happening ya. Tapi apa hobi sesungguhnya? Masak Sesungguhnya, berarti. masak sih. Masak sekarang. ya? Tapi sebelumnya belum nggak pernah masak malah sebelum Makanya. Aku nggak bisa masak dan aku pernah dicela sama mantan karyawan aku. Itu yang bikin aku harus semangat bisa masak. Jadi aku pernah dengar soundingan tuh, payah bos gua mah gak bisa masak, gak bisa masak sambal acan gitu. Kalau bahasa Sundanya mah gak bisa. Gak bisa masak sama sekali. Jadi makanya sekarang aku jualan sambal. Oh. Oke. Ya, Jadi apa menerima celaan Iya. dan dijadikan positif. positif. Dorongan. Balik. Positif lagi. Suka dengar musik nggak? Suka. Musik apa yang suka didengar? Apa ya? Wedding song. Kalau wedding song itu udah kumaha kan? Maksudnya Wedding song. wedding song. Oh, yang love, cinta-cintaan Ya gitu. maksudnya gitu deh. Karena aku suka banget kalau misalnya datang ke kondangan dengerin wedding song gitu. orang datang suka kondangan kambing guling ya. Kambing guling. Dengerin Ini wedding song. Bang, gue pengen dengerin lagu-lagu perkawinan aja. Nggak tahu, suka banget itu. Padahal lagu-lagunya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Ada para tamu undangan. Ternyata undangan. Nah itu, Iya. nah itu salah satu mimpi juga sih ke depan. Apa tuh? Punya Nikah WO. lagi? Enggak. Bercanda. Punya WO. Punya WO. Wah, nanti kita doain semoga cepat terwujud nih WO-nya ya. Ya kan? Benar. Selain kita bisa nyalurin hobi masak, bisa dengerin wedding song juga nanti. Ini rada aneh sih. Iya kan? Katanya jangan serius. Iya, emang jangan serius, saya sudah bubar. Serius udah bubar. Iya. Oke. Niat saya mau wedding bukan wedding song doang. Emang ada? Ada yang mau? Nanti bagian ini boleh dikat ya. boleh dicepetin ya. Iya, boleh. Nanti kalau memang kita nih kalau ada rezeki dari Pot Satria, kita bisa dong ya, ikutan Jumat Berkah ya. Bisa banget. Berapa aja, yang penting satu package 10.000 ya. Ada beberapa temanku yang setiap minggu dia 1 atau 2. Tapi nggak masalah kan? Nggak masalah.
kalau sedekah kan nggak dilihat dari besarnya. Betul. Yang penting ikhlas sama istiqomah kan. Hmm. Setiap Jumat dia dua dikumpulin setiap Jumat udah berapa? Iya. Istiqomah tuh dekat sama 20 sih. Bener. Tahu. Ada masjid Istiqomah. Ada nasi timbel enak. Nasi timbel enak. Istiqomah tuh yang di tengah-tengah bulatan itu Betul. ya? Iya, bener. Betul. Suka banyak kan cakep-cakep di situ. Nah, San? Nah, emang dari dulu. anak ASMTB Oh, situ. Ingat dulu kalau saya suka nongkrong di SMTB. Taruna Bakti. Taruna Iya, Bakti. Lu mantan saya anak Taruna Bakti. Oh, Siapa? mantan lagi. Enggak usah dibahas di sini. Oh, dong. maksudnya dibahas di sini. Iya. Tadi kan aku kenal. Enggak, jangan. Masa. Oh, saya tahu yang jadi dokter ya. Bukan. bukan. Sekretaris, Bo. Nggak tahu nih, kadang dia pacaran. Dia SMTB jadi dokter gimana sih? Dia sekretaris. sekretaris kan? Siapa sih namanya? Nanti off the record aja boleh nggak ya? Kita masih on iya, kameranya. Thank you banget nih udah ngeluangin Iya, waktu buat kita sama-sama. jadi lebih terbuka lah ya. Iya. Apalagi buat dia bersyukur. Iya, itu yang paling penting sebenarnya. Ya. Bersyukur dan istiqomah. Istiqomah. Iya, Istiqomah tuh yang paling lagi. Istiqomah ya. Karena banyak yang cakep. Nah, Kak, thank you banget nih Iya, udah ngeluangin waktu. sama-sama. Sorry, Iya. tadi kita agak telat karena Iya. hujan nih. Waduh, hujan. Iya. Nah, kita nggak lupa juga ngingetin ya. Nanti follow Erika Kitchen. Nanti kita cantumin di bawah. Nanti Instagram. detailsnya akan kita masukin Detailnya. semua. Iya. Nanti sama nomor teleponnya semua. Jadi buat cotos-cotos yang pengen ikut Jumat Berkah bisa hanya 10.000 per pax ya. Ya. Jadi kalian boleh dari ada yang Bali, Jakarta, Kalimantan, Semuanya bisa. Sumatera bisa. Terserah. Dan itu bakal dikasih sama Erika Kitchen itu ke memang orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah akan Insya Allah. disalurkan ke yang tepat gitu. ya. Betul. Dan kita juga doain supaya tambah gede nih Erika Kitchen Amin. dan Apanya? ngajarnya. Apanya? bisnisnya dong. Oh, bisnisnya. Bisnisnya Oke, dong. ya. Kalau orangnya kan nggak mungkin gede lagi. Ini suka gimmick ya, kan gue bingung. Gede apanya, kan gue bingung ya. Iya. Masuk, Kan apa harus nih? jelas kan? Iya, Kan iya, iya, doa iya. itu Doa katanya kan itu, iya, doa benar. itu harus jelas. Benar, kan? bisnisnya Bisnisnya, semakin amin. besar ya, badannya juga besarin dikit Iya. lah ya, jangan kurus terus. Nah, terus ngajarnya juga tambah banyak, Amin. online kelasnya, Amin. terus pelatihan gratis nanti tetap terwujud, Amin, amin. sama bisa terus dengerin wedding song di Oh. WO sendiri, Iya. ya kan? Itu menurut gue aneh. Iya. Orang kawinan, Iya. kawinan yuk ngapain? Dengerin lagu nikah. Iya. Oke. Sambil makan sate kan sambil dengerin yang nyanyi gitu kan. Iya sih. Asik kan Mbak. Aku Ngahulang cobain gitu deh. ya. Nah. Ngahulang tuh apa? Ngahulang itu Bingung apa? Ngelamun. Ngelamun. Oh, ngelamun. Nah. Jodoh gua mana ya? Sudah gua mana? Iya, iya, Iya sih, Ledek kalau apa dia gimana? ngelamunin mantan kan gitu kan. Ya. Dengan wedding song mantan. Oh iya. Oke, kita balik Baik. lagi. Iya. Tapi jangan lupa juga dong, tetap subscribe Subscribe, channel kita di Pocot komen, Ria. dan di-share. Iya, komen dan share. Subscribe-nya di channel apa YouTube-nya? Pocot Ria ya. Terus ada Spotify juga yang mau dengerin di Pocot Ria. Terus follow Instagram kita di Pocot_Ria, Twitter Juga sama ada. TikTok. Yes. Lengkap ya. Lengkap. Lengkap, kita sekarang nyebarin aja kemana aja lah. Bacotin apa aja? Yang penting bahagia. Bahagia. Ah, iya. Itu sih. Yang penting bahagia. Benar, itu Jadi doang. kita tambahin habis ini ya, yang penting bahagia dan istiqomah. Kembali ke Kembali ke istiqomah. istiqomah ya. Oke, Cotos kalau gitu segini Iya. aja kali ya. Terima kasih Teh Erika. Terima kasih, Sama-sama. Erika. Terima kasih sudah Nanti jauh-jauh kapan-kapan dari kita mampir Jakarta, ke mampir ya, ke rumahnya. Bandung. Rumahnya Iya, nanti ditunggu. juga kalau di Jakarta kita ketemuan lah ya. Iya, insya Bisa Allah. collab-collab ya. Oke, bye bye. Bye.